Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Hari ini kita belajar seperti biasa PKN. Terlebih dahulu sebelum memulai belajar, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang diberikan materi hari ini dapat diaplikasikan oleh kalian dan dapat menjadikan pembelajaran ke depannya. Doa mulai. Selesai. Kemarin sudah kita bahas di bab 1, yaitu tentang apa? Masih ingat? Tentang hak asasi manusia. Kita menggambarkan bahwa proses hak asasi manusia itu adalah di mana setiap orang memiliki hak secara kodrati yang merupakan hak itu dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Hak asasi manusia, setiap orang punya hak, setiap orang punya kewenangan, setiap orang punya kewajiban. Tapi perlu diingat bahwa antara hak dengan kewajiban tidak bisa untuk dipisahkan. Mereka berjalan beriringan. Sebenarnya pelaksanaan hak dan kewajiban dengan materi kedua ini masih ada keterkaitan. Di mana di sini kita membahas tentang hakikat dan penegakan hukum. Kenapa harus ada hakikat dan penegakan hukum? Karena di sini manusia membutuhkan keadilan dan peradilan. Pasti ada dua hal ya. Ada kata adil, keadilan, peradilan. Tidak ada manusia yang tidak butuh keadilan. Tidak ada manusia yang tidak punya rasa adil, dan tidak ada manusia yang tidak membutuhkan peradilan. Maka proses hukum disinilah yang diperlukan oleh kita sebagai warga negara yang hidup di suatu negara. Hukum. Kenapa di sini ada kalimat hukum? Kalimat hukum adalah suatu penegakan yang ada di suatu negara, bukan dibuat oleh individu atau dibuat oleh perseorangan. Sebelum Ibu masuk ke materi yang selanjutnya, ya silakan duduk. Di sini ada beberapa kejadian, ya beberapa kejadian yang ada di dalam gambar. Kita bisa memberikan persepsi atau pemahaman yang berbeda dari gambar-gambar yang ada. Oke. Sebelumnya kalian perhatikan dulu, kemudian kalian bisa berkelompok satu baris saja untuk berdua untuk mendiskusikan mana di sini termasuk pelanggaran ringan, mana termasuk pelanggaran berat, dan mana termasuk terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oke? Bu. Diperhatikan dulu, kemudian silakan kalian untuk diskusikan bersama-sama. Nanti akan kita bahas mana gambar 1, 2, 3, dan 4 ini merupakan gambar pelanggaran hukum ringan, pelanggaran hukum berat, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebenarnya kalau dibilang pelanggaran semua ya pelanggaran, tapi mana kategorinya yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran berat. Oke, silakan buat kelompok untuk berdiskusi. Oke, sudah didiskusikan? Udah. Oke, sudah didiskusikan? Belum. Udah belum? Belum. Dikit lagi, Bu. Dikit lagi? Iya. Oke, perhatikan lagi peristiwa yang ada di nomor Itu tuh 1, 2, maling 3, dikeroyok, 4. baru dipisahin sama polisi kayaknya. Itu yang penusukannya Jabet. Oke, siapa yang mau menjelaskan poin gambar nomor 1? Boleh nomor 2, boleh nomor 3, boleh nomor 4 ya. Ya, kita maksudnya pelanggaran berat, soalnya kan dia mencuri, itu ada petugas polisinya juga yang makannya. Mencuri, petugas yang menang ini. Ada yang beropini berbeda? Ada yang beropini beda? Ya, Revi. Gambar 1
Gambar satu kayak lebih ke masa-masa demo gitu Bu. Terus kayak dia sebagai provokator di suatu demo gitu, terus akhirnya ditangkap deh. Kayak gitu. Masuknya apa-apa kan? Oh, berat. Of course. Berat. Berat. Oke, mana lagi? Ya. Silakan. Yang keras suaranya, Nak. Dia itu begal. Nah, terus itu dia dikeluarkan sama warga kan, udah dirobek belur, dia baru ditangkap sama polisi, diamankan sama polisi. Berarti itu termasuk pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat. Oke, yang nomor 2, gambar nomor 2. Yuk. Nomor 2 itu pelanggaran hak berkendara atas hak berkendara orang lain, karena di situ pengendara motor mengambil hak berkendara busway. Itu juga dari polisi sendiri, karena kewajiban dan hak itu saling berkaitan satu sama lain. Polisi melaksanakan kewajibannya, tidak melakukan pengingkaran kewajiban. Dia melaksanakan penegakan keadilan terhadap pelanggaran hak. Ini apa sih maksudnya? Ada apa namanya? Borgol, ada handphone, ada tulisan, ada kalimat penunjuk. Banyak gak terjadi di kita? Banyak. Ya, apa yang dimaksud dari gambar ini? Sebenarnya banyak hukum oleh seseorang ini gitu terhadap terhadap seseorang ini. Orang ini diapain sih sebenarnya? Gitu. Apa coba? Yang gue bilang iya benar, perundungan, pembulian. Di sini orang yang merasa tertekan akibat banyak faktor yang dituduhkan kepada dia. Apakah termasuk pelanggaran hukum ringan? Apakah termasuk pelanggaran hukum yang berat? Ya, silakan ini. Di nomor 3 itu tentang keterangan batin atau keterangan yang lain. Jadi seorang itu merasa depresi atas segala tuduhan dan tuntutan dari segala pihak. Oke. Karena banyak yang ditunjuk, ya. Ada tulisan, ada kalimat perintah. Kan menunjuk itu adalah kalimat perintah. Ada lagi yang beropini berbeda tentang nomor 3? Ayo. Kenapa? Karena bisa membunuh. 2. Karena merupakan pelanggaran terhadap lalu lintas. Terhadap lalu lintas. Tapi bisa menyebabkan pelanggaran berat apabila mengakibatkan orang lain celaka. Seandainya jalur busway dipakai untuk jalur motor, kemudian ada kendaraan busway lewat melintas, ya akan mengakibatkan korban jiwa juga. Yang nomor 1 katanya orang diberikan sanksi ketika mendemo. Ada yang bilang seperti itu. Ada gambarannya tukang maling atau maling, kemudian diamankan oleh kepolisian. Tetapi di sini seharusnya pihak kepolisian atau aparat memperlakukannya dengan sangat manusiawi. Karena seorang penjahat, seorang melakukan tindakan kriminal belum dikatakan bersalah sebelum diputuskan hukum oleh hakim. Maka di Indonesia ada namanya ajas praduga tidak bersalah. Itu yang harus dipegang oleh kita. Praduga tak bersalah adalah tidak boleh memberikan sanksi hukuman kepada seseorang sebelum proses hukum itu selesai atau hakim memberikan hukuman. Maka ada istilah tersangka, kemudian dari jaksa diserahkan ke proses pengadilan. Maka hakim ketika memutuskan, istilah tersangka akan berubah menjadi terdakwa. Istilah terdakwa pun akan berubah menjadi terpidana ketika orang itu masuk ke dalam rumah tahanan. Maka perlakuan seperti ini harusnya aparat kepolisian memperlakukan seseorang secara manusiawi. Kalau yang kedua, polisi harus melakukan tindakan hukum yang tepat dengan memberikan sanksi tilang, tidak bayar di
4. Ya kan? Yang nomor 3 di sini, ini adalah perundungan. Kadang banyak dirasakan oleh masyarakat kita sekarang, di mana masyarakat kita itu sudah semuanya menggunakan gadget. Di sini ada gadget kan? Bisa nggak perundungan melalui gadget? Bisa. Pembulian melalui gadget, artinya pembulian dilakukan secara tidak langsung. Kan tekanan dari manapun, termasuk perintah dari orang tua yang mewajibkan anaknya untuk tetap belajar, sedangkan dia ingin bebas akan hidup di dalam penjara, tekanan dari teman-teman, tekanan dari lingkungan masyarakat. Ya, perundungan ini banyak sekali. Apalagi sekarang pembulian atau perundungan bisa mengakibatkan seseorang itu bunuh diri. Maka ketika kita melakukan pembulian terhadap seseorang, bisa terjadi pelanggaran HAM-nya itu adalah pelanggaran HAM berat. Karena bisa membuat orang lain bunuh diri atau meninggal. Terus yang terakhir adalah kotor dengan berbonceng 3. Tadi apa Marsya? Maksudnya apa nih? Kalau menurut saya itu termasuk ringan. Itu kan pelanggaran lalu lintas ya Bu. Dia melanggar aturan lalu lintas, kayak dia masih di bawah umur, belum punya SIM, terus nggak pakai helm, terus boncengnya bertiga Bu. Gitu. Di jalan Ya, nggak punya SIM otomatis karena usianya masih ya SD itu berapa tahun sih? 10-11 tahun. Ya, apalagi boncengnya bertiga. Banyak yang dilakukan pelanggaran oleh siswa tersebut. Oke, kita buat kesimpulan di sini. Sebagai negara hukum di Indonesia, aturan-peraturan baik yang sifatnya sederhana sampai peraturan yang sifatnya berat akan mengakibatkan terhadap seseorang. Indonesia adalah negara hukum, ya, sesuai dengan pasal 27 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, restart, not must start. Artinya negara hukum di sini ada landasan hukumnya. Apa yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia? Adalah Pancasila. Pancasila adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Maka di sini adalah Pancasila sebagai restart cipta hukum tertinggi di Indonesia. Baru masuk ke dalam sistem hukum nasional. Kemudian diwujudkan di dalam perwujudan Pancasila dalam sistem hukum nasional. Baik dalam Undang-Undang Dasar maupun tertuang di dalam undang-undang. Nah, materi hukum kita cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau tanya berkaitan dengan hukum atau tidak? Silakan. Ada yang kurang paham? Saya Ya. diakhiri langsung sama rakyat gitu kan ya, sama warga situ. Terus malingnya itu luka meninggal atau luka parah gitu, rakyatnya bisa dibawa ke hukum loh, yang itu Bu, yang pukulin gitu. Gimana teman? Anda maling, dipukulin. Ya. Masyarakat yang ikut memukul, apakah terkena sanksi hukuman atau tidak? Ya. menurut saya kena Bu, tapi ya kayak kasus yang waktu itu tuh Bu, yang kata di Babelan ya, yang kata dia difitnah maling speaker masjid yang dibakar itu Bu. Nah itu ada beberapa warga yang diduga sebagai provokator sama yang emang itu dijadiin tersangka Bu. Jadi bisa atau tidak? Jawabannya? Bisa. Jawabannya? Bisa. Seseorang yang melakukan sanksi hukum sendiri atau orang main main hakim sendiri itu tidak diperbolehkan di negara kita. Yang tadi saya bilang bahwa hukum harus sesuai dengan prosedur hukum. Seseorang yang bersalah tidak harus dinyatakan bersalah sebelum proses hukum itu ada. Maka orang yang memukul orang lain yang memang dia dinyatakan bersalah akan tetap dikenakan sanksi hukuman juga. Ya, jadi orang yang memukul bagaimana Bu? Tetap kasih hukuman nggak?
tetap ada proses hukum, kan dilakukan penyelidikan oleh kepolisian. Kenapa dia melakukan pelanggaran tindak kejahatan seperti itu? Harus ada sebabnya. Apakah direncanakan atau tidak? Karena proses hukum apabila seseorang melakukannya dengan direncanakan, hukumannya akan berbeda dengan orang yang melakukan suatu tindakan secara tiba-tiba. Lebih berat yang mana sanksi hukumnya? Lebih berat yang direncanakan. Siapa tahu dia melakukan secara tiba-tiba, ada barang, ada kesempatan, kemudian dia melakukan maling misalkan, baru terpikir oleh dia. Maka proses sanksi hukumannya juga akan jelas berbeda. Terus orang yang melakukan hukuman terhadap orang lain sebelum proses hukum ada, maka tetap akan diberikan suatu hukuman. Cukup ya? Oke, hari ini cukup sampai di sini materi kita tentang perlindungan hukum. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.